Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unit eselon 1 di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertempat di Jalan Maijen Sutoyo nomor 10 Cililitan, Jakarta Timur. BPHN mengemban tugas dalam melaksanakan pembinaan hukum nasional. Peran BPHN semakin diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum. Penguatan ini menjadi langkah strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi BPHN sekaligus selaras dengan asta cita pemerintahan Prabowo Gibran. BPHN sebagai lembaga yang melayani publik telah menetapkan standar pelayanan melalui keputusan Kepala BPHN tentang penetapan standar pelayanan. Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat 9 layanan utama yang diberikan. Di tahun 2025, kinerja BPHN terus menunjukkan capaian yang membanggakan. Hingga awal September 2025, jumlah penerima bantuan hukum litigasi sebanyak 2.922 orang dan jumlah bantuan hukum non-litigasi sebanyak 1.077 kegiatan. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah hingga akhir tahun. Program Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan berhasil membentuk 19.939 pos bankum, memberikan pelatihan kepada 14.690 paralegal, serta mengadakan peacemaker training yang diikuti 1.095 kepala desa dan lurah. Dengan jumlah tersebut, BPHN melalui pos bankum telah memberikan 2.734 layanan yang terdiri dari 1.197 penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi, 998 informasi dan konsultasi hukum, 66 rujukan advokat, serta 473 advokasi dan bantuan hukum non-litigasi lainnya. Di sisi regulasi, hingga awal September 2025, BPHN telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap 64 peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan 184 peraturan daerah. Selain itu, BPHN saat ini tengah melakukan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional serta pengukuran indeks pembangunan hukum atau IPH. Dalam pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, sepanjang tahun 2025, BPHN telah mengintegrasikan 40.621 dokumen hukum sehingga total dokumen hukum yang tersedia pada portal jdihn.go.id sejumlah 693.548. Sampai dengan bulan Agustus, jumlah dokumen hukum yang diakses mencapai 80.946. Sebagai pembina dua jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Jabatan Fungsional Analis Hukum, BPHN telah melakukan pembinaan kepada 823 penyuluh hukum dan 2.497 analis hukum yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan berbagai capaian kinerja tersebut, pada tahun 2024 nilai kinerja organisasi BPHN mencapai 120,46% dengan nilai sakit 80,15%. Pada tahun 2025 ini, tingkat kepuasan masyarakat atas layanan BPHN pun sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi kualitas pelayanan mencapai 97% dan indeks persepsi anti korupsi 98%. Prestasi ini merupakan hasil dari fondasi kuat yang dibangun sejak BPHN meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2020. Sejak saat itu, BPHN konsisten melanjutkan pembangunan zona integritas melalui 6 area perubahan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam melaksanakan reformasi. Manajemen perubahan. BPHN menunjukkan komitmen kuat dari pimpinan hingga seluruh jajaran dalam mendorong perubahan, sehingga setiap langkah reformasi dapat berjalan lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Penataan tata laksana. BPHN memanfaatkan sistem digital sebagai bagian dari penerapan SPBE untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Penataan sistem manajemen SDM. Pemberian reward and punishment antara lain penghargaan pegawai teladan dan pemberi layanan terbaik. Penguatan akuntabilitas kinerja. Hasil capaian kinerja yang setiap tahun melampaui target 100% dengan nilai 120,46% telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment di BPHN. Penguatan pengawasan. Pengendalian aktivitas dilaksanakan secara berjenjang. Seluruh pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 100%, penyampaian LHKPN dan LHKAN tercapai 100%. Peningkatan kualitas pelayanan publik. BPHN menghadirkan layanan online terpadu serta membentuk tim pengelola pengaduan layanan publik melalui aplikasi Lapor BPHN sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif.
Dalam perjalanannya menuju WBBM 2025, BPHN menghadirkan berbagai inovasi antara lain Posbankum Desa dan Kelurahan. Posbankum Desa Kelurahan merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi dan konsultasi hukum, advokasi dan bantuan hukum non-litigasi lainnya, penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi dan rujukan kepada advokat pemberi bantuan hukum ataupun pro bono. Peta sebaran pemberi bantuan hukum dan Posbankum Desa Kelurahan. Fitur ini membantu masyarakat menemukan lokasi pemberi bantuan hukum dan Posbankum Desa Kelurahan terdekat. Sistem otomatis mendeteksi posisi pengguna melalui GPS, lalu menampilkan titik layanan di sekitarnya lengkap dengan petunjuk arah. Portal Informasi Bantuan Hukum sebagai pusat layanan dalam satu laman. Melalui portal ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan. Peacemaker Training adalah program Kementerian Hukum bagi kepala desa dan lurah untuk meningkatkan keterampilan mediasi dan menjadi non-litigation peacemaker atau juru damai. Program ini merupakan kolaborasi bersama Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Literasi Hukum Seia dan Sekata adalah program inovasi literasi hukum yang memperkuat kapasitas penggerak Posbankum di desa dan kelurahan. Perpustakaan Digital adalah aplikasi perpustakaan digital dari BPHN yang memudahkan akses literatur hukum di mana saja, kapan saja dan tanpa biaya dan dapat diunduh di Play Store. Jurnal Refinding Bersuara merupakan inovasi yang mengalih mediakan artikel tertulis menjadi suara dalam bentuk podcast dan text to voice untuk memberikan akses bagi masyarakat terutama penyandang disabilitas agar memperoleh manfaat dari jurnal atau artikel hukum yang ada di laman refinding.bphn.go.id. Layanan online terpadu di website BPHN. Website BPHN kini hadir dengan tampilan yang lebih menarik, informatif, dan responsif sehingga mudah diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Berbagai fitur disediakan untuk memudahkan masyarakat, di antaranya layanan online yang mengintegrasikan seluruh layanan daring BPHN dalam satu akses. Saya merasa puas dan terbantu atas adanya pelayanan Posbankum Desa Sinukan 3. Setelah mendapatkan pelatihan dan aktualisasi, maka saya siap menjadi paralegal di Posbankum Kelurahan 5 Ilir. Pelayanan yang diberikan sungguh sangat baik sekali. Kami sangat merasakan manfaatnya yang luar biasa dengan adanya Posbankum, Pos Bantuan Hukum Kelurahan Ikan Jaya. Cara sekata ini perlu dilakukan secara berkala, lebih ditingkatkan kembali dalam menghadirkan narasumber-narasumber. Untuk itu, saya sangat mendukung apabila Badan Pembinaan Hukum Nasional mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya sebagai difabel netra sangat terbantu sekali dan benar-benar bermanfaat, khususnya saat mengakses jurnal dalam membaca artikel-artikel. Banyak masyarakat, terutama masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, dapat kami bantu di dalam menyelesaikan segala sengketa dan konflik-konfliknya. Kami bersyukur bahwa kemudian mendapatkan restu penguatan dari Pak Menteri Hukum. Pelatihan paralegal ini bisa kita buka. Dalam bidang akses terhadap keadilan, capaian kita terasa nyata. Di akar rumput kita berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan. Didukung oleh paralegal. Bayangkan, ribuan paralegal ini adalah jembatan antara rakyat kecil dan sistem hukum. Terima kasih kepada BPHN. BPHN terus berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tetapkan, terapkan, biasakan, budayakan. Sangat setuju BPHN WBBM 2025. BPHN hebat.